fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena tidak akan datang kepada kalian satu zaman illa walladhi ba'dahu syarrum minhu, kecuali zaman itu pasti lebih apa? Lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk dari sebelumnya. Nggak mungkin lebih baik. Allah Maha tahu. Allah ngasih tahu kepada nabinya, kemudian beliau kasih tahu kepada para sahabatnya, akhirnya sampai kepada kita semua. Zaman itu semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Maka zaman terbaik kapan? Zaman terbaik kapan? Rasul dan para sahabat, itu zaman terbaik. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian setelah aku yaitu tabi'in, kemudian setelah tabi'in yaitu atba'ut tabi'in. Zamanku maksudnya zaman beliau bersama sahabat tentunya, kan nggak mungkin beliau sendirian kan. Itu zaman terbaik. Oleh karena itu zaman terburuk kapan? Zaman terburuk kapan? Saat trompet sangkakala ditiup, nah itu zaman terburuk. Maka terus memburuk gitu. Tapi antum harus paham, ini sekup dunia, bukan sekup kecamatan, sekup kabupaten, sekup provinsi, sekup Indonesia. Enggak ya. Artinya begini, Indonesia sekarang dalam hal ibadah, dalam hal jilbab, dalam hal meninggalkan riba, dalam hal sholat berjamaah di masjid lebih baik dari 30 tahun yang lalu. Mungkin nggak? Mungkin. Katanya lebih buruk. Iya, sekup dunia ya, kalau dilihat secara menyeluruh sedunia. Kalau Indonesia enggak, apalagi cuman di kampung kita. Di kampung kita 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu nggak ada yang kenal sunnah, nggak ada yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, penuh dengan bid'ah. Sekarang berkibar sunnah, mustahil? Ya tidak mustahil. Bertentangan dengan hadis itu? Tidak. Nah sekali lagi, itu sekup internasional, bukan satu negara, apalagi provinsi, apalagi kabupaten, kecamatan. Makanya sabar. Masih mending sekarang daripada 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi akan lebih buruk dari ini. Mungkin timbul pertanyaan antum, lah berarti setelah Hajjaj bin Yusuf mati lebih dahsyat lagi, pertumpahan darah, kebengisan? Jawabnya tidak ya. Ya kita tahu dalam sejarah setelah Hajjaj bin Yusuf mati kan tenang. Apalagi setelah yang jadi khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz, luar biasa tenangnya, kayanya, hebatnya. Tapi tetap lebih baik zaman Hajjaj bin Yusuf. Kenapa? Karena yang dimaksud di sini adalah urusan akhirat, urusan ibadah, urusan dosa pahala, bukan masalah ketenangan, ketentraman, kesejahteraan, transportasi bagus, kemudian alat komunikasi hebat. Bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, insya Allah antum tahu, makin lama makin baik, makin bagus, pasti ya. 40 tahun yang lalu kalau kita kumpul di sini, atau 50 tahun yang lalu ngaji, pasti insya Allah kipas-kipas ya kan, panas ya. 40 tahun yang lalu, 50 di mana-mana ya kan. Alhamdulillah sekarang pakai AC di mana-mana, kan lebih bagus, lebih enak kan. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah urusan dosa, pahala, manhaj, akidah, urusan keakhiratan nanti, bukan urusan dunia. Kalau dunia tentu lebih baik ya. Seburuk-buruk zaman Hajjaj bin Yusuf masih lebih baik dari zaman Umar bin Abdul Aziz atau setelahnya. Kenapa? Karena masih banyak sahabat yang hidup,
Nah, sementara di zaman setelah Hajjaj bin Yusuf sudah banyak yang meninggal, atau mungkin tinggal dikit atau habis. Ketika tidak ada satupun sahabat yang hidup di muka bumi, ya sudah bukan sebaik-baik Qarn. Sebaik-baik Qarn kan ketika ada sahabat yang masih hidup. Paham insyaallah ya? Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian ketemu Allah, sampai mati. Berarti di hadis ini sepertinya tidak ada perkecualian. Padahal ada perkecualian enggak? Memburuk, tiba-tiba membaik. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Kapan? Iya, saat dua orang ini bertemu. Ketika dua orang ini bertemu, maka itulah membaik. Yang satu sekarang sudah lahir, yang satu lagi belum lahir. Ya. Yang satu siapa? Yang sudah lahir? Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang sedang diangkat oleh Allah. Allah angkat Nabi Isa ke tempat yang hanya Allah saja yang tahu. Nanti Nabi Isa ini akan turun, akan bertemu dengan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Abdullah karena Rasul mengatakan namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti ayahku. Berarti Muhammad bin Abdullah yang bergelar dijuluki Al-Mahdi atau Imam Mahdi, yang ketika Nabi Isa nanti turun, dan Nabi mengatakan seandainya kita di sana akan aku tunjukkan batu pertama yang akan diinjak oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kan selama ini Nabi Isa enggak menginjak bumi. Nah, bumi pertama yang akan diinjak oleh Nabi Isa itu berupa batu. Aku tahu itu. Sayang kita tidak sedang di sana. Kan di Moskow ya. Nah, ketika turun itu Imam Mahdi sedang mengimami sholat subuh. Imam Mahdi tentu berilmu, baca riwayat-riwayat hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan tahu ini saatnya. Siapa yang di belakangnya tahu, maka Imam Mahdi mundur. Sudah sholat nih, mundur memberi kesempatan kepada Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa mendorong punggungnya Imam Mahdi supaya tetap menjadi imam dengan mengatakan, aku tidak berhak menjadi imam, aku bukan bagian dari umat ini, engkau lebih berhak, dan seterusnya. Ini zaman yang luar biasa, zaman yang dikatakan memenuhi bumi dengan keadilan, kebaikan, sunnah, akidah, dan seterusnya. Setelah bumi dipenuhi dengan keburukan, kezaliman, bid'ah, syirik, dan seterusnya. Nah, berarti perkecualian. Ini yang hak, ini yang tepat. Adapun yang berpendapat perkecualiannya adalah zaman Umar bin Abdul Aziz, ini tidak tepat. Banyak adalah ulama yang berpendapat zaman Umar bin Abdul Aziz lebih baik dari zaman Yazid, zaman Muawiyah. Ini pendapat yang lemah. Kalau secara materi, kesejahteraan, ketenangan, betul sekali. Orang ambil zakat di zaman Umar bin Abdul Aziz itu kebingungan. Ini Baitul Mal itu bertumpuk-tumpuk hartanya, tapi mau cari mustahik, orang-orang fakir, miskin, gharim, sulit. Karena rata-rata kaum muslimin sejahtera. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Lalu ada yang berpendapat ini perkecualian. Sekali lagi pendapat ini lemah.
Kenapa? Karena yang dimaksud oleh Nabi kebaikan di sini adalah kebaikan yang berhubungan dengan pahala, dosa, manhaj, akidah, sunnah, akhirat. Bukan kesejahteraan, teknologi, kekayaan, bukan.